Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali pemirsa Sekolah Malam. Oke, kita sih nggak banyak lebar di sini, kita kedatangan tamu. Weh, gile tampang-tampangnya kayaknya sih. Imut-imut ya, imut-imut. Walaupun tampang-tampangnya seperti begini, tapi hatinya Hello Kitty. Hello Kitty. Ini, Ya, so sweet. Ini kita datangnya dari mana nih? ini dari Jakarta. Jakarta Timur. Jakarta Timur ada satu band. Ini anak-anak muda, tapi bukan muda lagi, mungkin udah pada punya cucu kayaknya sih. Kayak mukanya emang tua semua kan. Itu apa namanya? Band yang mengusung musik metal katanya sih. Wah, ini salah satu favorit kita ya. Iya. Dedengkot kita nih. Dedengkot, rambutnya panjang-panjang. Oh, gue juga pengen diri apa ya? Tapi wangi-wangi loh. Gue pengen metal. Gila, wangi-wangi nih. Pinjam rambutnya ter. Metal Tweety. Kita perkenalan dulu deh. Ini nama band apa nih? Siapa coba yang mau ini kali? Nama bandnya siapa nih? Kita nama bandnya ini Dengsul. Genrenya death thrash metal. Oh, Asalnya Dengsul. Jakarta, Kalibata Dengsul. lah. Timur lah pokoknya. Jakarta Timur ya, Timur, Dengsul. perbatasan. Nah, Dengsul itu diambil dari mana itu nama Dengsul gitu. Coba Bung Gaper kali. Artinya Iya, ini Bung Aper main apa nih? Kebetulan saya untuk saat ini saya gitar. Oh, gitar. Mm-mm. Yang rambutnya botak. formasi sekarang diambil alih sama Mr. Alex, saya main gitar. Oh, gitar. Iya. Oh, ya tadi drum kan, Iya. Tadi drum maksudnya emang lu udah tahu drum dia? Udah, gue sering lihat dia. Gitu. Jam terbangnya Kira lu gurunya dia. TK. Iya, lanjut. Iya. Kalau dengsel tadi kan Ya. artinya dengsel, Dengsel. jiwa yang sekarat. Atau sekarat jiwa. Syarat ya. Jiwa-jiwa yang sekarat itu. Maksudnya ya terinspirasi nama Dengsul karena jiwa sekarat gitu. Apa identik emang kalau band-band metal nama-namanya agak ekstrim gitu, agak serem-serem gitu kan. Berdirinya tuh kapan tuh gitu waktu Dengsul nih pertemuannya gimana, terus awalnya dari pertemanan bagaimana sampai ngebentuk band Dengsul ini gitu. Gaper kali awalnya. Dari tahun berapa tuh? Waduh. Kalau bicara Dengsul dulu, sebelum Dengsul itu ada namanya Holy Grave. Holy Grave dulu. Nah, kebetulan vakum sekian lama, terus juga akhirnya tuh pas vakum kita mulai rombak bikin band baru. Akhirnya Holy Grave itu di tahun 2005. 2005. Untuk di Holy Grave sendiri itu dulu tahun 99. Holy Grave berdiri. Holy Grave 99 ya. Dengsulnya 2005. Dan Dengsul sendiri itu dari 95. 2005. 2005. Formasi pertamanya tuh yang 2005 Dengsul siapa itu? Formasinya untuk waktu tahun 2005 itu gue Borgir, terus ada si Andi Mandul, terus sama si Empe itu formasi masih berempat dulu. Ada formasi rombak, nantilah Ipung. Akhirnya Ipung masuk di Gantiin P. gantinya Di Empe. drum. Kita coba dikit lagi nih. Tolong sebutin deh nama-nama lu satu persatu nih, kan gue pada belum kenal juga. Oh, iya. Dimulai dari sini nih. Kayaknya gue lihat Yang mudaan. lebih yang mudahan gitu. Gue Gue lu Ipung, Blaki. gue Gaper. Oh, posisi. Oh, posisi untuk sementara kita bermain gitar aja. Dan saya sendiri Gaper sebagai posisi gitar. Oh, gitar. Gue Alex posisi di drum. Gue Borgir stres di jaga sendal. Terus kalau apa influence-nya apa nih? Kalau misalnya ada di luar gitu. Yang biasa didengar gitu. Kalau Band luar. di Dengsel sendiri selama gua masuk ke keluarga Dengsel identik dengan musik luar tuh Slayer, Obituary, Kultura. Metallica, Sepultura, yang old school aja, yang gampang diingat. Mungkin yang pantaran kita sih pasti paham 4 band itu, ya kan? Band-band lama lah. Iya, band-band lama lah, band-band lawas ya. Kalau gotik Kita musik apa aja seneng. pas gua gotik masuk ya. Oh, Saskia Gotik kita punya orang enak. Kan? Ini orang.
gotik Jadi itu terus manggung, udah sering manggung. Nah, manggung pertama kali tuh di 2005 pernah manggung di mana tuh? Iya yang gitu. Lupa tuh. Paling dulu pernah di Dejavu Cafe. Terus di Dejavu Cafe dulu di daerah mana ya? Selatan ya? Tanian apa? Lupa tuh. Oh, ini. Patung Tani dah. Patung Tani pusat. Terus di Bekasi. Ya pokoknya sedapatnya mungkin dah. Mungkin kalau memang kalau keluar kota memang waktu itu sempat banyak tawaran, teman-teman ngajakin. Cuman kita sendiri memang waktu itu ada bentrok dengan keluarga kerja. Kita nggak bisa maksain karena kan kita ini ngeband ini ya ajang silaturahmi yang pertama. Jadi memang kita utamakan keluarga. Jadi memang kalau untuk keluar kota teman-teman yang undang jujur aja banyak yang kita cancel gitu loh. Makanya nggak enak juga. Cuman mungkin kedepannya sih insya Allah kita bisa coba maksimalin deh buat main di depan itu. Enggak, pada saat itu kalau latihan ya kan sebelum perform gitu kan, sebelum mungkin manggung, biasanya latihannya di mana itu? Apa punya studio sendiri mungkin di antara kalian tuh? Kalau studio sih kita di mana-mana aja main. Nah, paling kan sebelum memang jujur aja kita ini kalau kumpul ini sebenarnya jarang sebenarnya untuk briefing segala. Cuman paling ya karena itu lagi kembali kesibukan keluarga, akhirnya kita kumpul, coba kita main, coba kita latihan, udah kita kumpul di situ aja gitu loh. Jadi nggak banyak, paling kalau latihan ya di mana aja lah yang sedapatnya sekenanya, yang di pertengahan lah. Pada saat itu masih bawain lagu-lagu orang, latihan masih di studio gitu, kolekan lah gitu ceritanya, betul. Kolekan tuh, merintis dengan kolekan, patungan lah bahasanya gitu. Patungan emang udah ada studio, itu biasanya berapa, sejam, 2 jam gitu kali? Paling sejam 2 jam lah. Jam 2 jam. Nah, materinya itu langsung di tempat itu di studio gitu. Coba gaperin balik. Oh, gitu. Nah, itu sebenarnya pas manggung regis atau memang undangan gitu. Jadi registrasi bisa ada event awal-awal kan, event tuh banyak tuh ya kan event. Oh kan? iya. Itu memang dipanggil oleh si panitia acara atau regis gitu kita untuk ngisi acara di event tersebut gitu. Random sih biasanya ada yang regis. Kalau intinya kita kalau memang regis ya kita ikut. Jadi nggak yang harusnya kita nunggu dibayar. Jadi memang kita dari awal ujung-ujungnya silaturahmi. Ya udah kita coba untuk berangkat bersama aja. Jadi mau regis kayak mau ya dibayar kita jabanin aja selagi memang kita masih bisa personil ya kita itu aja ya, jalanin. Bisa punya nama lah, itu bisa dikenal gitu. Betul, ya pokoknya setiap ada event silaturahmi lah intinya, silaturahmi aja biar kenal ya. Betul. Gitu. Ini udah 15 tahun berarti ya sampai sekarang ya. 15 tahun tuh berarti ini bawain lagu orang apa bawain lagu sendiri nih? Sekarang udah lagi penggarapan album buat sendiri. Sendiri. Udah merintis lagi deh. Udah ada bikin lagu berapa? Sedang proses. Lagu? Kebetulan kemarin belum lama juga Mas Rusdi Gaper udah ngetek beberapa lagu. Salah satu studio lah di Cimahi, Depok. Temanya tentang apa tuh temanya? Apa tentang kemanusiaan atau Kalau untuk tema politik lirik atau apa? mungkin tugasnya Mas Ibu ini. Paling kalau dari gue tambahannya paling ya tentang pemberontakan, tentang keluh kesah sih. Yang memang mungkin ke gue pribadi dengan lirik itu gue mensiarkan sesuatu mungkin yang bagi gue nanti sebenarnya itu mensiarkan segala sesuatu yang mungkin untuk kita ini bersatu, jangan berpecah belah yang segala apapun. Jadi kita nggak menyinggung agama etis, tapi kita untuk menyatukan semua, itu pemersatuan. Mungkin bisa ditambahin sama teman-teman. Gimana Ki penambahan? Ya, kurang lebihnya begitu. Ya gini kan tadi tema lu saya tentang pemberontakan. Nah kan musik lu pakai bahasa Inggris atau bahasa Indonesia itu? Kalau sekarang gue pakai Indonesia semua. Bahasa Indonesia. Nah, identik musik-musik metal itu kan kadang-kadang orang dibilang suaranya agak jelas gitu kan. Iya. Nah gimana lu bisa menyuarakan syair tersebut gitu dengan pemberontakan sedangkan suara lu kagak jelas gitu, apa yang didengarnya syairnya bagaimana gitu. Itu mensikapinya dari band lu tuh gimana tuh? Paling kalau gue di saat perform mungkin ada yang sebagian paham tentang lagu gue kan karena udah gue share juga, mungkin ada teks-teksnya segala. Paling kalau selebihnya itu paling gue untuk lebih lengkapinnya ya di teks di apa mungkin ada gue share di YouTube, gue takkan teks segala macam gitu paling. Udah untuk memudahkan ya, gitu. Itu sendiri lah. Mungkin audionya juga mesti bagus ya. Iya. Biar artikulasinya jelas ya. Benar-benar. Juga apa toolsnya juga harus panitia tuh ya. Jadi gini, sorry pemirsa, kan mungkin ada sebagian yang nontonnya kan nggak tahu nih ya,
musik metal itu kayak gimana, karakter vokal tuh kayak gimana. Gue pengen coba lu dengerin suara lu deh, vokal lu gimana, coba beberapa detik biar pemirsa tahu gitu. Growl apa Ya scream? mau yang ngegrol, ada gegrol ya, Ada growl, ada scream, Nah, ada coba yang ngegrol gimana tuh, Bang Borgir? Kalau gua kalau nge-grow paling gua apa. standar ya, paling sama teman-teman mungkin bisa didengar. Mungkin kayak lagu di Kota Perang yang Wih, luar Itu apa biasa. tuh? Grow, Dora. teknik apa ya? Grow ya. nge-grow paling. Itu Paling- napas nggak ngap itu, Enggak sih, mungkin ya sering latihan kayak sering Terbiasa. main. udah terbiasa. Standar ya. sih mungkin kalau di saat gua di saat jarang ngeband mungkin ya harus latihan vokal lagi, ya minimal pusing, biasa lah ketarik. Paling kalau untuk stream paling gua dicubit tuh baru kalau nggak dicubit gua nggak bisa. Oh, iya lo. Paling cuman ini kalau dicubit baru bisa. baru Pokoknya latihannya itu A, I, U, E, O. ya gitu aja ya. Iya. Sama kayak di pelajaran di ini sama. Tapi selain vokalis pada bisa nge-growl sama screamer juga Bisa, ya. Bisa semua semua, bisa. bisa semua. Oh, bisa ya. Multi talent. Sebenarnya kenapa sih lu pada milih musik metal gitu kan? Sebenarnya kan kalau yang slow tuh bisa didengar, terus perkembangannya banyak. Dari mana ya istilahnya, mungkin lu ada yang cekokin tuh, siapa itu yang cekokin dulu di musik metal gitu kan? Apa emaknya, apa tetangga Nah, gitu, itu atau siapa gitu. siapa ya kan gitu. Kalau gue pribadi sih lebih senang dari dulunya, lebih senang buat silaturahminya. Kalau Iya. kayak di musik-musik lain gue lihat tuh kayak silaturahminya tuh kurang kayak Oh, masing-masing lah ya. Masing-masing. kalau di underground ini kayak berbaur semua, nyampur, nggak mandang tuh kaya, nggak mandang itu miskin, semua kayak berbaur nyampur. Kalau band-band yang kita tahu nih kan biasanya kan ada manajer, ada manajemen gitu. Nah kalau di Dancehall sendiri gimana? Apakah ada manajemennya atau manajemen sendiri atau gimana nih? Paling kalau kita di manajemen sendiri nggak ada manajer. Jadi paling ya kita ngeriung bareng sama-sama aja sih dari awal semua. Jadi ya duit pribadi masing-masing, nggak ada yang apa ya dari luar manajemen, nggak ada sih. Berarti Paling, nyari job, nyari panggung Sendiri. rame-rame. Paling yang dibantu sama teman-teman yang mungkin sekitar. Oh ada ini ada ya, monggo kita silakan. Emang kalau untuk pribadi manajemen di Dengsulnya ya kita nggak ada, sama-sama aja semua. Jadi, Tapi pengen nggak sih ada kayak gitu, ada yang ngurusin manajemen atau udah deh gue gini aja gitu. kalau gue pribadi sih belum kepikiran ke sana, gue masih tetap bersama karena ya gue pribadi sih memang pengennya udah kita sama aja, karena kalau memang ada manajemen ya mungkin nggak tahu next ke depan memang mungkin ada yang mau seperti itu ya kembalikan ke teman-teman setuju apa enggak. Jadi kita lebih ke ngobrol dulu enaknya gimana sih keluargaan Iya, iya. biar sama-sama enak lah. Ya soalnya gini, mal banyak kan juga band-band metal akhirnya ya sampai ke sini sudah banyak yang bisa kasarnya bisa go internasional, Iya, udah di roket ya kan, sampai udah bisa masuk TV ataupun bermain di luar, dia tuh ada manajemennya gitu, Betul. ada manajernya ya kan. Ya kita sih nggak perlu sebutin lah, mungkin ada beberapa yang tahu kan gitu. Nah, berarti di sini masih sistem kekeluargaan band metal Keluargaan ini sama ya. Iya. maju bersama, Ipa Kasare. Tapi jam terbangnya udah kemana-mana loh. Wih, mantap juga. Gua ke Purwokerto ada. Ya udah keluar Kita daerah ke- lah ya. Ini Jawa Barat, Bogor ada. Bogor ya. Apalagi di Jakarta. Cuman buat belum ke luar angkasa belum. Luar Mereka angkasa. ini. Nanti itu Rencana Kalau ngampul. kalau mau ke Pluto kali. itu planet Mars udah jadi paling. Iya. Ada Iya. planning gitu. Iya. Nah iya nih mengenai planning nih, ngobrol-ngobrol mengenai planning. Nah jangka pendeknya mungkin apa gitu, jangka panjangnya apa nih cita-citanya nih Dancehall nih Kalau untuk sementara sih planning kita mau ngelarin album dulu. album. Berapa Album ini lagu? album yang keberapa nih kalau dari 2005 sampai itu sekarang? awalnya kita planning ke album dulu karena dari berdiri 2005 kalau menurut Jafer nih kita belum ngeluarin album. Oh, masih Cuma single-single. kompilasi aja bareng Oh, teman-teman. iya. Kompilasi. Oh, Kompilasi ada. Udah berapa lagu tuh kira-kira di kompilasi itu? Kompilasi paling jagoannya cuma itu aja, 1 atau 2 lagu yang diminta gitu. Oh iya. Judulnya gak lupa tuh. ambisi. Ada ambisi. Ambisi. Di Darkness House waktu itu tahun berapa Kota waktu Perang, yang ya kan? mati. Iya. Iya, iya. Tapi lagunya banyak dong ya. Lagu banyak. Tinggal mau dikumpulin lagi supaya nggak Kumpulin bercecer lagi. ya. Iya. Sama satu tambahan waktu itu memang kita ini udah dari tahun 2010 ke bawah emang udah mau rencana coba bikin album cuman memang ada aja kendala. Yang mungkin personil keluar atau mungkin segala macam. Sebenarnya personil di Dengsul yang udah alhamdulillah yang berdiri di Dengsul itu banyak banget teman-teman. Salah satunya Muncunak dulu ada Obet dulu, terus ada Erman kameramen, terus ada Erman drum, ada Falak, ada
Mandul, banyak kan, ada Denny, banyak sih sebenarnya teman-teman yang gabung. Cuman memang kita kembali lagi, kita memang tujuan kita memang mungkin kalau untuk di DS sendiri, di Dengsul sendiri, kalau untuk lagu itu mungkin kembali lagi gue bilang kekeluargaan ya. Kalau kita memang sama-sama bisa, kita jalan. Kalau memang ada yang nggak bisa, kita tunggu dulu. Jadi memang biar nggak chaos lah. Jadi maksudnya biar fokus itu sendiri. Jadi kita target kita ke depan memang rencana, makanya sekarang nih alhamdulillah datang si Alek untuk ngedramin. Mungkin biar lebih kita pakemin lagi lah buat kedepannya lagi sih. Rencananya sih seperti itu. Nah, di Gitu. sini benar kekeluargaan itu tidak ada ego jadinya Ada. di antara kalian kan. Biasanya kalau ada ego, gue nggak bikin album, gue Iya. cabut dah kan gitu Betul. kan. Banyak sih teman-teman yang mau nanyain, oh ayo album. Ya itu bagi gue memang cambukan juga intinya. Oh mungkin dari lama belum ada ya. Intinya motivasi teman-teman ngasih. Ayo ada yang ngasih wadah untuk kesini untuk kompilasi. Alhamdulillah banget sih gitu. Tapi kembali lagi ke depannya memang kita lagi untuk nyiapin sesuatu lah Iya, buat tampilkan nanti. benar. Terus gini, gue pengen nanya kan dalam perjalanan itu suka dukanya itu Oh, waktu ketika memang ya banyak perjalanannya kan, ketika lagi apa manggung apa sebelum, suka dukanya coba yang bisa dijabarin sukanya apa dukanya waktu Kalau bawa motor ada salah satu kayak gue banyak kempes, ban bocor, kehujanan. Karena gue setiap manggung itu gue pasti bawa keluarga. Keluarga. Kita bawa keluarga. Support. benar Karena itu penyemangat, iya penyemangat. Kita juga disupport sama keluarga. Bukan bawa keluarga orang lain ya. Oh bukan, paling dia. Goblok. Bini lu Itu ada. penyemangat aja. keluarga itu keluarga sampai keturut semua Enggak, apa ya? keluarga saya. Oh iya Anda berkeluarga? Inti ya, anak istri. Iya betul, pada saat Tangga itu lah ya. anak demen dulu musik metal ya betul anak-anak ya. kebetulan ada. Nah usia berapa tuh anak waktu itu dibawa tuh? Masih kelas-kelas SD ya lah. dari SD. SD. Dari SD. SD. Dia nggak rusuh gitu pas lagi di Oh enggak, lu malah main pengen gitu. tahu. "Weh, bapak gue lagi main rusuh. Headbanger. Dia naik ke panggung gitu ngobrak-ngabrik jebret begitu enggak ya? Enggak. Oh enggak. Paling minta susu. Jajan Tapi tuh aman, jajan. berarti lu main, Aman, aman. anak-anak lu tertib lah ya. Enggak rusuh anak gue. Siap. Jadi penikmat yang Iya, Jadi mendukung lah ya, Ya. anak istri juga mendukung ya, gitu. ya suka dukanya kayak gitu aja. Hujan, Ya. bawa keluarga nggak bawa jas hujan. Terpaksa pakai daun pisang, pakai daun kimpul, buat payung. Itu lu. Ban bocor, Iya, kempes. Ada gua ketinggalan, apa siapa yang ketinggalan? Ada yang keder gitu kan? Jalan. Itu udah biasa. Biasa lah, standar lah. Biasa. Jakarta ini kan tahu sendiri kan? Tapi tetap pas di event itu lu main atau akhirnya karena telat jadi nggak main gimana itu? Tetap main. Tetap main. Tetap main ya. Dengan kita Tetap main. selesai dulu sama pihak panitia atau gimana. Soalnya karena bintang tamu juga kali itu pernah jadi Itu bintang dukanya tamu. ya. Pernah. dukanya. Nah sekarang kalau biasanya band metal kan jujur ya. Iya. Nah biasanya kalau yang paling gak suka lu dari dia apa? Gua untuk lagu semua gua suka. Enggak, dari personalnya. Ya, lagunya dia gua nggak demen. Itu dia. Lagunya dia gua nggak demen. Iya lagunya. Ya belagu aja. Belagu aja. Kalau Bang Kafir itu apa? Hah? Yang enggak, yang dukanya nih. Itu. Kalau gua aduh, susah Ri. Gua juga bingung, Ri. Saya ngomong. Oh, saudara. Apa telat apa-apa. Kalau masalah telat sih itu dia emang udah terlalu. Udah relatif. Oh, bukan relatif, lu kebanyakan alasan itu. Tapi enggak, sebenarnya begini mah dari namanya Dying Soul. Soul, dia udah punya soul. Chemistry. Lo mau istilah kasih jambak-jambakan, lo mau ciuman gitu. Sah-sah aja ya. Sah aja. Sah. Pas dia udah ngemain mah performnya udah Beda mantap lagi aja, udah, beda, bener. gitu. Ngambek sekarang besok balik lagi. Bener. Lagi gitu. Itulah di sini Begitu namanya. ya. Kurang lebih begitu. Keluargaan. Masalahnya kan keluarga pertama kita di rumah. Keluarga kedua kita di Adi Band. Jadi masing-masing saling inilah. Tapi banyak yang anak-anak ini temen-temen nih banyak ngisi kekosongan gua. Kata lu. Iya. Ya kan gini, apa namanya, musik metal ya kan, beda dengan mungkin musik yang lain atau musik pop. Kalau musik pop mungkin bisa ada feedbacknya gitu, dapat uang dari hasil manggung. Nah, kalau di musik metal nih kalian sendiri Apa itu tolak ukurnya apa? tolak ukurnya gitu. Kita Kalau main band, memang tidak dapat bayaran bagaimana kan gitu. bagian Jelasin, gitu Bang. tuh. Kalau untuk bayaran kita juga paham. Kita juga belum punya album, belum punya fisik. Tahu diri dah. Tahu diri lah kita.
Kalau memang ada band-band kayak waktu itu pernah diajak launching band thrash metal, kita memang dapat transport transport. Ya itu kita alhamdulillah. masukin harga gak? Oh kita Enggak. enggak masukin harga. Apalagi kalau ada acara amal atau untuk acara Charity lah. bencana Charity. atau Support, apa, terus kita support. support. Nah itu tuh pemirsa tuh misalnya ada kegiatan event, ada charity show gitu, bisa ngundang nih Dengsol nih, mereka nih ya paling disediakan aja akomodasi transport gitu ya. Nasi kotak. Ya mungkin juga untuk para komunitas-komunitas di luar sana atau yang paling banyak nih komunitas ojol. Kalau memang mau ngadain anniversary nah bisa panggil boleh. Dengsol, Boleh. Boleh. metal ya kan. Intinya kan kembali lagi silaturahmi itu. Silaturahmi balik Betul. silaturahmi. 15 tahun siapa yang nggak kenal Dengsol? Tahun underground. Nah biasanya kalau ini kan kalau di band-band itu ada apa? Ada major label atau itu kan Indie label. indie label gitu, itu di metal ada gak sih major labelnya atau indie label? Coba Sekarang enggak ada. Sekarang nggak ada ya? Sekarang sih masih ya. label semua. Iya Indie benar, ya, kebanyakan masuknya ke indie label ya. untuk sekarang tahun ini, tahun-tahun ini. Terus apa kalau Bang Borgir sendiri nih gitu, ada pesan-pesan nggak buat internal nih sama buat grup band yang di rumah nih teman-teman nih untuk membentuk band tuh kan udah 15 tahun dong, udah jatuh bangunnya kayak gimana gitu sampai solid sampai sekarang eksis tuh gimana tuh? Kalau gue paling yang penting intinya saling komunikasi aja sih. Komunikasi. Karena memang kadang di kita ini kalau bicara band itu kan bicara berapa kepala ya, mungkin masing-masing punya ego kekurangan dan gue pribadi juga pasti banyak kekurangan, nggak mungkin enggak. Cuman mungkin dari situlah kita belajar. Gue pribadi gue belajar dari teman-teman sama ngeliat band-band lain yang kasarnya oh ternyata seperti ini. Intinya untuk menjaga kesolidan itu ya memang yang penting komunikasi atau bertemu lah intinya. Karena memang kita biasakan kalau memang ada sesuatu itu pribadi umpama gue punya unek nih ya paling gue tahan dulu, jadi gue nggak ungkapin. Sekiranya mungkin gue ada waktu untuk ngungkapin ke teman-teman gue coba omongin, cuman sebagaimana mungkin meminimalisir biar nggak ada selek lah gitu. Dan gue juga pribadi juga memang sempat dulu juga apa ya, kalau dibilang gue juga sempat dulu di Dengsol sempat vakum dulu gue tuh keluar karena diisi sama teman-teman. Akhirnya waktu itu gue ada kesibukan, gue masuk lagi, intinya dengan suasana baru lagi, personil ada yang diganti, ya udah gue menyesuaikan aja dah. Karena kan gue ya belajar dari situ lah intinya sih. Kalau untuk apa pendidikan band sendiri, kalau buat teman-teman yang pemirsa di rumah, ya mungkin udah banyak pengalaman juga lah. Gue juga mungkin baru sedikit pengalaman. Intinya gue tetap belajar, gue tetap sharing-sharing ya, intinya menjalin silaturahmi itu. Kalau gue pribadi, terus jaga komunikasi. Mungkin juga maaf sorry gue potong. Mungkin juga dari gue biasanya mungkin banyak teman-teman yang apa tersinggung dengan gue ya. Gue juga minta maaf karena kan gue nggak tahu kesalahan gue kalau nggak diomongin. Yang penting kalau saat ada kesalahan gue pribadi nih ada yang salah, tolong diomongin. Jadi kita biar sama-sama Jadi evaluasi lah. evaluasi. Jadi evaluasi untuk pembelajaran untuk bisa mengkokohkan karena ya kadang sampai saat ini band-band tuh yang eksis itu tuh jarang gitu loh. Iya betul. Jarang banget istilah kasarnya ya kadang sebulan 2 bulan udah bubar atau bagaimana, banyak permasalahan ya. Ya untuk kita obrolan terakhir pesan-pesan dari Bang Ipung, Bang Gaper, Bang Alex, mungkin Bang Borgir sudah, mungkin dari Bang Ipung mungkin pesan-pesannya gitu. pesan-pesan yang apa sih yang belum dicapai, pengen gue capai ini apa nih gitu. Tadi kan album udah, selain album deh gitu, yang cita-cita yang pengen dicapai apa? Ya cuma itu aja sih. Album Covid kabur minggat dari Indonesia, kita bisa silaturahmi lagi ke teman-teman, bahkan kita juga bisa ke daerah gitu, kita Mungkin main yang di udah ke maksimalin. pending ke Jawa atau kemana gitu kan, Jawa Barat dan sekitarnya. Insya Allah kita bisa, ya doain aja Covid cepat minggat dari sini. Yang penting kita tetap berkarya, jangan sombong, jangan belagu. Ya lu. Ya lu. Ya kita kalau orang Cirebon bilang bareng baik, sama-sama aja. Iya. Buat Bang Gaper, Intinya sih kita saling jaga silaturahmi aja, intinya garis besar itu. Jaga keutuhannya. Ah? Cita-citanya yang belum kecapai. Jadi Abri ya? Enggak. Kan Abi. Jadi astronot. Kamera. Oh, Kamra. Kamera. Astronot darat. Betul. Oh iya.
Kata Mali. Kata lu. Intinya sih itu aja sih. Kenapa gak dagang sama ya? Kemarin udah cilok. Minyak. Udah. Coba Alex. Kalau gue sendiri Cita-citanya. bicara soal musik ya, jadikan hobi kalian sebagai ajang silaturahmi. Oh, Bukan tempatnya jadi duit. betul. Duit nomor sekian. Tuh. Tapi kalau ada boleh. Kalau ada boleh gitu. Kita sih nggak munah. Oke, kita Udah, gua nggak ada Borgir tambahan kayaknya lagi. udah tadi. Udah tadi. Oke, karena kita juga waktu udah mau menjelang maghrib. Oh iya benar. Kita terima kasih banyak nih. Oke, kedatangan oke, tamu oke, dari oke, Dengkul. oke, oke. Terima kasih banget nih udah diundang nih. Ya, Kita nih. Kita juga Mudah-mudahan juga nih. tambah eksis, ya Amin. kan. Amin. Albumnya juga berjalan lancar. Amin. Jadi aku kita tunggu albumnya sama mungkin anniversary-nya tuh. Ya, Tahun betul. baru. Insya Allah. Doanya aja. Jadi bahwasanya musik itu adalah indah walaupun mau Gimana kayak modelnya apa ya? modelnya tetap itu keindahan dan motonya tadi silaturahmi. Nikmatin Betul. aja. Nikmatin. Berjalan musik aja itu udah. dan perjalanannya ya. Oke, sampai jumpa kembali di next channel selanjutnya, konten selanjutnya di kita sekolah Malam. Di ngoben bareng ngomong bareng band. Oh.